ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله ألف لام ميم الناس أن يتركوا أن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أن لا يفتنون oleh rahmatnya Allah Maret 26 Desember 2025. Hadapan Tuhan menjalankan fitrah ilahi, menebar kepedulian tanpa pamrih, mengadania, menguatkan tekad, memantapkan semangat, berbaris teratur satu persatu, maju bergerak, jangan pernah surut dan mundur. Tanpa pamrih, berpikir, belajar dan bekerja, merintis kerja. Mereka luar biasa, Tuhan, mencontoh keikhlasan dalam pencitraan, membaguskan pekerjaan. Dengan pencetak tombol secara bersama-sama oleh Ketua Lembaga Perkembangan Cabang dan Tingkat Pembinaan Masjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Haji Jamuddin Ahmad SPSI serta seluruh Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah. Mulai dengan hitungan mundur dari 3, 2, 1. Alhamdulillah. Dari Maka ini diberikan atas semua ilmunya yang menjadikan al-Islam dan Muhammadiyah dalam pembelajaran baik wujudnya maupun non-wujud. Kita kecewa sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu kami Muhammadiyah ke-113 dan refleksi akhir tahun 2025 Universitas Muhammadiyah Malang yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Perkembangan Cabang Nanti dan Pembinaan Masjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Al-Ustaz Kiai Haji Jamuddin Ahmad SPSI.
Kepada beliau kami persilakan. Muhammadiyah Aisyah. Dulu cukup rumah sakit Muhammadiyah, sekarang tidak boleh. Sekarang SMA, rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Betul. Maka tepuk tangan untuk Aisyah. Kemudian dibuka bumi, rumah Allah, Baitullah, masjid, air Farudin. Kita juga berkumpul di majlis yang Allah dan para malaikatnya sangat ridho, sangat senang, yaitu memahami agama. Tempatnya mulia, majlisnya mulia, mudah-mudahan menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang dimuliakan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Apapun jenis kelaminnya, ayat ini diawali dengan pernyataan apa? Sengaja Allah membuat jenis kelamin yang berbeda pasangannya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan untuk saling mendolimi, saling menganiaya, tapi li ta'arufu, untuk saling mengenal. Kemuliaan bukan ditentukan jenis kelamin, suku, bangsa, ras, tapi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di sini digolongkan orang-orang yang dimuliakan Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tidak jaminan orang yang berkualitas secara akhlak. Penegak hukum belum tentu menegakkan hukum. Saya belum penegak hukum. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi mudah-mudahan kita dimuliakan karena takwa kita kepada Allah. Jadi orang Muhammadiyah semuanya berpeluang masuk surga. Muhammadiyah sudah membuat pintu gerbang surga yang banyak. Tinggal kita mau masuk atau tidak. Itu digambarkan dalam kode pada dasar Muhammadiyah. Hati-hati Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sehingga di antara kita yang ceramah itu siapa? Pendek, hitam, gak punya leher. Nama saya Muhammad Jamaluddin Ahmad. Kami 5 bersaudara. Muhammad Awaludin Ahmad, Muhammad Jamaluddin Ahmad, nanti kamu saya Abdul Siti, Muhammad Samsudin Ahmad. Ahmad itu nama bapak saya. Ahmad Sojan, terus Siti Fatimah, Siti Mahmudah. Ada adik yang menerima sebenarnya Siti Fatimah Fatimah. Nama saya itu Pak Muhammad Jamaluddin. Wong Jawa tapi tidak ada nama Jawa sama sekali. Terus sekarang saya diamanai di PP itu sebagai ketua LPJR PN, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid. Di Muhammadiyah ada nomenklatur baru namanya Pembinaan Masjid. Sejak berdirinya tidak ada kata-kata di lembaga PP itu masjid. Baru Muktamar Sero ada kata di nomenklaturnya Pembinaan Masjid. Atas permintaan peserta muktamar agar warga Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah sejak Muktamar Sero mulai sungguh-sungguh serius memperhatikan mengelola masjid. Saat ini baru saja dilantik seminggu yang lalu, kalau jadi direktur SDI dan Al-Islam Muhammadiyah PKU Muhammadiyah Jakarta. PKU yang didirikan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, diresmikan sepekan sebelum beliau meninggal. Itu namanya PKU Jakarta. Salah satu dokternya dari Malang. Nah, mungkin dibaca di sejarah Pak Ade. Jadi salah satu dokternya dari Malang. Orang yang terpesona dengan dakwahnya Ahmad Dahlan, dokter dari Malang. Singkatnya mau dibaca. Itu lajeng pulau juga diamanai sebagai ketua pimpinan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Universitas yang baru berdiri baru berdiri gabungan dari 2 stikers dan 1 sekolah tinggi farmasi. Lahirlah Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Itu universitas yang benar-benar Muhammadiyah. Sudah Muhammadiyah ditambahi Ahmad Dahlan. Kalau sisa nggak ada Ahmad Dahlan. Tapi di sana juga UMM Pak, UMM ada. Nah, UMM ada. Baru juga dengan apa diamani ketua PPA.
Juga sebagai ketua BPH di Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Aminah Dunia. Rumah sakit utama di Rumah Sakit Islam Jakarta Timur Pondok Kopi, Rumah Sakit Islam Jakarta Utara Kelapa Gading Sukabumi, dan yang satu Pak, Rumah Sakit Jiwa Islam Jakarta. Satu-satunya organisasi Islam yang punya rumah sakit jiwa adalah Muhammadiyah di Klender Jakarta Timur. Itu kalau pas selesai pemilu pilkada itu pasiennya tambah sampai 40. Salah yang tidak siap, siapnya hanya menang tapi tidak siap. Begitu diumumkan, wah langsung seminggu kemudian tambah 40%. Itu seluruh rumah sakit di Indonesia termasuk malah. Luar biasa. Tapi ada yang tidak rumah sakit jiwa. Begitu diumumkan tidak muncul namanya sebagai calon menjadi, langsung lari ke masjid. Bukan minta ampun istighfar, tapi gulungi kapek. Nyopot AC, nyopot AC, saya dari sana. Karena di kampanye masih banyak, begitu kalah, jatuh di kabel, untung ada di. Ada lagi yang lebih dasar. Begitu gak jadi jalan aspal sudah mulus, langsung dikeruk lagi. Itu viral. Untung gak jadi orang-orang seperti tidak yang apa yang dibunuh, bisa harta rakyat di rumah sakit. Kita harus punya rumah sakit juga, tapi orang mamanya jangan sampai jadi pasiennya. Kalau ada direktur di rumah sakit selama 9 tahun, baca kebantu dan saudara. Sebelum jadi direksi di Rumah Sakit Islam Jakarta, Bapak, saya adalah seorang perwira anak polisi. Terakhir kepala dinas psikologi Polda Jambi, kepala dinas Kapolres kalau di Malang, di Kapolres. Saya pensiun dini atas permintaan sendiri seperti Pak AHY putra SBY itu pensiun dini atas permintaan sendiri. Saya pensiunan setiap bulan kami pensiun. Lumayan, itu terus apa namanya? Saya pensiun di Polda Jambi pada tahun 2007. Saya tinggalkan pangkat dan jabatan. Saya memilih kembali ke jalan yang keras. Kembali ke jalan yang awas ini. Kalau kembali ke jalan yang benar, soal polisi susah. Saya kembali ke jalan yang saya pilih dan saya pilih itu benar. Bapak, polisi itu jalan tol ke surga. Kalau jadi polisi yang baik, hakim itu jalan tol ke surga. Kalau jadi hakim yang benar, jaksa itu jalan tol ke surga. Kalau jadi jaksa yang benar. Semua profesi sebenarnya punya resiko yang sama. Bisa jalan tol ke surga, bisa jalan tol ke neraka. Syurga dari na'am ta'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Pak. Nah, sebelum saya seorang perwira menengah polisi dan terakhir di Polda Jambi. Saya dilantik dari perwira abri waktu itu di Komando Pendidikan Angkatan Laut tahun 19. Arba'ina sana. Terus aku ini. Allah itu jarang bicara angka di dalam Al-Quran, tapi khusus ayat 15 Quran Surah Al-Aqaf, Allah bicara 2 angka. Yang ini menarik untuk para ilmuwan. Yang pertama adalah talaquna syahra 30 bulan dalam kandungan, melahirkan, disusui dan disapi itu 30 bulan. Itu menarik untuk para dokter, para bidan, perawat, gizi dan sebagainya. 30 bulan seorang itu tumbuh berkembang. Kalau lahirnya 9 bulan 10 hari berarti menyusunya berapa? 21 bulan. Tapi kalau kemudian ayat lain diperintahkan menyempurnakan ASI 2 tahun atau 24
Nah, jadi ini masih diberikan 21 bulan, paling sempurna 2 tahun. Itu dua-duanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 3 bulan silakan dipelajari para dokter dan tenaga kesehatan. Angka yang kedua, arba'in hasanah, itu menarik untuk para psikolog, para sosiolog, ya, untuk mempelajari usia 40 tahun. Sehingga sewaktu saya dan Mas Ceng ini kuliah, itu ada buku psikologi populer, saya punya 3, itu judulnya sama, memulai hidup sesungguhnya dari usia 40 tahun. Jadi 40 tahun itu angka yang luar biasa, tapi nggak usah kita bahas di sini. Yang penting itu menggambarkan kematangan, kedewasaan, menua matang itu usianya. Maka kalau Bapak Ibu istrinya melahirkan anak usianya di atas 40, itu anak istri tua. Nah, sekarang yang ngaji, siapa yang istri tua angkat tangan. Tidak ada yang angkat. Sekarang siapa yang istri muda angkat tangan. Yang muda 3 Muhammadiyah dan Rekan Muhammadiyah hari ini tahun ini sudah berusia 113 tahun. Kalau dihitung angka sudah memasuki abad kedua tahun ke-13. Karena abad pertama 1912, 2012, sekarang 2025, berarti abad kedua masuk tahun ke-13. Bersyukur tidak mudah menjadi sebuah gerakan organisasi perserikatan perkumpulan yang usianya di atas 1 abad. Budi Utomo, pelopor gerakan modern Indonesia, ya, masih punya anak, tapi anak usahanya tidak 1 bulan. Taman Sis di Jakarta di provinsinya juga tidak 1 bulan. Apalagi Bapak. Dan masih banyak perkumpulan modern zaman dulu itu sekarang tinggal nama atau tinggal mempertahankannya. Dan Muhammadiyah salah satu yang bisa melampaui 1 abad dan terus tumbuh dan berkembang. Kalau dari jumlah universitas semakin bertambah, rumah sakit semakin bertambah, panti asuhan semakin bertambah. Pesantren sekarang sudah di atas 500 pesantren. Dan Pak Ketua Lembaga Pembinaan Pesantren menyebut Muhammadiyah pesantren terbanyak di Indonesia. Bukan bukan pesantren itu, karena pesantren itu bukan pesantren itu sesungguhnya secara organisasi, tapi kandungan itu porok, kiai porok. Kalau gitu tidak masuk organisasi. Nah, Muhammadiyah sudah ada bagus secara resmi kelembagaan menurut beliau lembaga pesantren terbanyak di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, apalagi terus bertambah jumlahnya sekolahnya. Kalau dari Linton Sorong menyaksikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Sorong, mahasiswanya terus bertambah. Bahkan berdiri rumah sakit PKU Muhammadiyah Paling Muda 7 lantai 190 miliar. Terus tambah di Indonesia Timur, luar biasa. Tidak pernah saya dengarkan. Terus memang bagus lah ketika nyanyi Samsurya, Pak Rektor, ya mulai Pak Jamal gimana ini? Mantap, terindah, terbagus yang saya sampai sekarang. Pak Jamal baru tahu dari 25 yang nyanyi itu yang muslim hanya 2 orang. Mantap, baik Pak. Saudara-saudara kita sebangsa ini muslim nyanyi Samsurya, terus Al-Islam agamaku, Muhammadiyah. Mantap. Sudah masuk Islam secara budaya itu. Minimal mereka sudah tidak salah paham lagi dengan Muhammadiyah. Minimal mereka sudah sedikit-sedikit mengerti Islam dari perilakunya para pimpinan kampus, mereka saudara-saudara mahasiswa. Dan mereka bangga ketika kami tampil ke sana, Pak, anak-anak itu sipil kerja keras, sopan, bahwa yang datang ke tampil akan bagaimana anak-anak NTT jadi anak yang ramah, bagus.
Itu yang membuat banyak orang tua di NTT menyekolahkan anak-anaknya ke kampus Muhammadiyah UNU. Maka apa? Kampus bisa berubah anak upah menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Sampai situ Pak. Oke. Jadi itu kita syukuri Muhammadiyah. Ya, juga satu gambar amal usahanya untuk berkembang, bertumbuh. Muhammadiyah itu memperjuangkan, menginisiasi, melahirkan NKRI. 23 pahlawan nasional dari Muhammadiyah. Terbanyak di Indonesia itu pahlawannya dari orang-orang Muhammadiyah atau dari gerakan Muhammadiyah. Yang paling terkenal adalah di zaman Muhammadiyah, Bung Karno, siapa lagi Pak? Jenderal Sudirman. Ibu masih tahu bahwa Pak Adik dalam usia berapa Jenderal Sudirman diangkat dari Panglima Tertinggi Angkatan Perang? Kalau saya dijawab, saya jawab sendiri Pak. Ya. Dipilih, ditetapkan jadi Panglima Tertinggi usianya 29 tahun. Panglima Tertinggi Angkatan Perang satu-satunya dalam sejarah Indonesia di bawah 30 tahun dari Panglima Tertinggi Angkatan Perang. Dan bahkan dalam usia 34 tahun. Kader Muhammadiyah, aktivis di Suraton, guru sekolah Muhammadiyah, salah seorang pimpinan pemuda Muhammadiyah Kalisenan Banyumas. Keterampilannya dilalui, keterampilannya sebagai guru menjadikan beliau matang sebagai Panglima Angkatan Perang meskipun usianya baru 29 tahun. 29 tahun, 3 tahun, tapi namanya ada di semua kota. Di setiap kota ada jalan, jenderal Sudirman, bahkan dibuat tato. Itu Pak. Hebatnya itu. Insinyur Juanda, penolong kedaruratan rumah sakit kesehatan satu-satunya di Asia yang masuk lulus akreditasi tingkat dunia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menurut yang terbaik. Nah setelah itu Bapak, kita syukuri. Refleksi yang pertama bersyukur karena kita sudah 113 tahun. Yang kedua kita muhasabah. Mengapa Muhammadiyah bisa umurnya sampai 113 tahun masuk abad kedua? Kita sudah berbeda pendapat, tapi karena saya diberi kesempatan untuk bicara, ini pendapat saya. Yang pertama, mengapa Muhammadiyah masih berumur panjang dan terus berkembang? Karena Gusti Allah tasih ngersakaken. Karena Allah masih menghendaki, Allah masih menginginkan Muhammadiyah itu hadir di Republik Indonesia. Itu pertama, secara tauhid al-budaya. Jangan para kita hebat merasa nggak ada perannya Allah. Allah tetap yang menentukan. Meskipun kita yang berikhtiar, Allah masih menghendaki Muhammadiyah ada di Indonesia. Insya Allah itu bentuk kasih sayang Allah. Insya Allah itu bentuknya Allah pada Muhammadiyah. Pertanyaan kedua, mengapa pertama masih banyak orang ikhlas di Muhammadiyah? Saya yakin itu. Gimana Pak? Masuk ngomong dulu Pak. Berdasarkan pengalaman budaya kita kuliah apa? Ya wes ono sing wes ora ikhlas atau yang lebih positif belum ikhlas. Tapi mayoritas masih banyak yang ikhlas. Bapak yang dari ranting, siapa yang kesini dibayari sama Tuhan? Itulah perjuangan Pak Dahlan Rais Bujonan. Tapi agak bukan nanti antara bukan, tapi itu bisa cerita dari dia. Terus yang kedua baru diikuti pengurus cabang, karena ada cabang yang juga ada konvensi dan terus diikuti oleh PDN, PDN seperti kalau terus baru BBN, terus PP Muhammadiyah, terus AUM yang maju pelatih. Paling terakhir apa? Nah, terjadi apa yang kaji lah.
itu setelah jaga gaji. Tetapi karena saya dan teman-teman RPJR mengurusi ranting, kita itu rombongan yang pertama. Betul. Dalam ceramah yang satu kali itu lah. Mari kita baca terus kapan dan kembali kepada pokok masalah itu. Jadi masih banyak orang yang ikhlas. Ada seorang ranting yang perjuangannya luar biasa, gak mau diceritakan, tapi masya Allah, saya lagi bikin tulis kisah-kisah nyata orang-orang biasa yang prestasinya orangnya biasa, tapi dia melakukan hal-hal yang luar biasa daripada orang luar biasa yang dilakukan ada apa-apanya. Oh itu murni tanjang ikut air. Orang luar biasa yang gak luar biasa. Oh itu gak ada pohonnya itu Pak. Oh itu yang kakaknya di media sosial saja. Kenyataannya gak begitu. Ini orang luar biasa jabat, tapi tidak hanya biasa Pak. Pesan itu Pak. Jadi masih banyak orang-orang yang luar biasa. Dan kami sedang menulis itu. Kalau tidak sore, Ustaz Ahsan sudah menulis kisah-kisah orang biasa yang luar biasa. Terus yang berapa Pak? Yang pertama ikhlas. Yang kedua, mengapa Muhammadiyah berumur panjang? Karena masih banyak orang yang aman. Apa seperti ini? Baru saja tadi menurut saya ke Jogja pengen ketemu saya Pak, tapi saya di sini. Nanti mudah-mudahan saya ketemu. Itu berapa miliar beliau membangun masjid bersama PDM sekarang di Masjid Al-Fatah. Salah satu masjid yang akan kita SK sebagai masjid percontohan nasional untuk kita PDM. Jadi nanti di Indonesia itu ada 3 masjid percontohan PDM nasional, 3 masjid PDM percontohan nasional, 3 masjid PCN percontohan nasional, 3 masjid tradis percontohan nasional. Nah, salah satu percontohan PDM itu ada di Tulungagung, terus kemudian ada di Banyumas. Kalau ranting masjid percontohannya ada di Boten, Mama di mau saya itu masjid Baitul Mukhlisin pimpinan Rakyat Kabupaten PDM Ponorogo PDM Ponorogo Baitul Mukhlisin Akademi Mabok Masjid Muhammadiyah untuk Jawa Timur bagian selatan Mataram. Nanti di utara ada Masjid Al-Sifah, Rumah Masjid Muhammadiyah Lamongan, di Surabaya lagi kita siapkan, di Malang lagi mau kita lihat. Itu lagi. Jadi kita bersyukur masih banyak orang amanah di Muhammadiyah, maka banyak orang yang kemudian wakaf di Jakarta, di Jogja ada seorang Cina mualaf Cina wakaf tanah 56 hektar pada Muhammadiyah. Saya ngurusi sosial KTP, Bapak Cina mualaf itu luar biasa. Karena waktu pada Muhammadiyah. Selama orang Muhammadiyah dan perserikatan Muhammadiyah masih memegang amanah, mayoritas pengurusnya amanah, insya Allah Muhammadiyah akan berumur panjang. Tapi kalau sebaliknya orang Muhammadiyah sudah tidak amanah, mau menerima suap, mau menerima duit yang tidak jelas, gak melaporkan apa kerjanya tentang keuangan, maka Muhammadiyah akan tutup. Tadi saya bilang Muhammadiyah akan tutup, dijawab tutup begini. Kalau Muhammadiyah para pengurusnya, para aktivisnya, awalnya sudah keamanan, maka Muhammadiyah akan tutup itu. Bapak-bapak, sahabat ranting, para kepala aum, mari kita jaga amanah Allah yang sekaligus amanah manusia. Selama masih amanah, insya Allah Muhammadiyah umurnya panjang. Yang ketiga, kenapa Muhammadiyah masih umurnya panjang dan Allah masih kerso, masih
masih berkenan pada Muhammadiyah. Yang ketiga, Bapak, masih banyak orang Muhammadiyah yang mau berjuang dan berkorban fisabilillah melalui Muhammadiyah. Contoh dari Bapak Timur, saya akan contohkan di Jakarta itu ada kampung 10 tahun yang lalu, 1 RW 18 gereja. Kalau Bapak yang sepuh dulu sering lihat ini ada gereja di Jakarta, pakai peci, pakai kerudung, itulah kampung sama. Warga Betawi yang nggak sadar sudah masuk non muslim, nggak sadar, tahlilan, tapi gereja. Akhirnya jadi 18 gereja. Masih ada umat Islam yang peduli menemui kami di umat Islam. Ustaz, pripun ini mungkin umat Islam yang pripun. Akhirnya kita beli tanah, bukan musola, adakan TPA, adakan pengajian secara akadi. Ketika mengajar akadi itu Bapak, saya misalkan pengorbanan Rasul, sahabat, para tokoh Indonesia, termasuk tokoh Muhammadiyah, termasuk Pak Evarudin, ketua Muhammadiyah yang sampai meninggalnya tidak punya rumah. Dodolan bensin di depan rumahnya itu ngeragati anaknya yang diam. Padahal Pak Harto nawari SPBU, Pak R tidak mau. Dikasih mobil selaku anggota DPR, DPA diterima, tapi mobilnya kemudian diserahkan ke Pak Eto Budi. Biar Pak Eto yang gagah. Ketika saya memisahkan di pengajian itu, ada seorang bapak-bapak yang menangis terseduh-seduh mengusap air matanya dengan baju koko putih yang sudah putih. Pengajian selesai 3 minggu kemudian, saya dibilang Pak Subagiono, PJN Pondok Gede. Terus bersama kawan-kawan beliau Ustaz, mohon ditemani hari ini, tanggal ini, jam ini. Mohon ditemani saya menerima wakaf dari jamaah. Hari ditentukan jangan datang kami berombongan. Begitu sampai depan wakaf, itu ada rumah besar. Itu gerbangnya itu bisa 3 mobil sekali masuk. Kayak hotel race. Terus sampai itu kita bertek. Kemudian ada yang Waalaikumsalam. Terus pelan-pelan pintu gerbangnya dibuka. Yang buka pintu gerbang itu adalah bapak yang ngaji nangis terseduh-seduh. Bajunya sederhana. Saya belum lama pensiun dari puisi. Pikiran saya masih pikiran puisi. Saya berpikir yang buka pintu, oh ini yang jaga rumah. Rumah besar masih ada yang jaga. Oh ini yang jaga rumah. Monggo Ustaz, tebar. Kita masuk, silakan duduk. Bu, ini tamunya udah datang. Keluarlah seorang ibu-ibu tua yang masih kelihatan cantik sekali. Mudah-mudahan ibu Siti semuanya meskipun tua tetap cantik. Tetap glowing yang sesungguhnya, bukan glowing karena skincare. Glowing sesungguhnya itu pikiran yang positif, hati yang berasa syukur meskipun tua tetap kelihatan cantik. Insya Allah. Kalau yang glowing-glowingan nggak usah beli skincare, beli saja sabun pencuci piring. Murah dan terbukti kasih. Piring yang kotor saja dicuci dengan sabun cuci piring mengkilat, apalagi wajah. Jangan diikuti ya, ini provokator. Nah, itu itu kedua ini udah terus bapak yang saya kira penjaga rumah ini yang nangis waktu pengajian itu. Pak jamaah, bapak ini istri saya dan ini rumah saya yang akan saya wakafkan. Ternyata bapak itu pemilik rumah. Saya juga syukur. Menjadi polisi itu harus syukur dulu. Terus sebelum kami ke kamar
mari bapak-bapak saya ajak keliling rumah kami agar ketika nanti penyerahan sudah tahu persis kondisi rumah kami. Diajak keliling, lantai 1, lantai 2. Ada kamarnya ukurannya 10 kali 10, 8 kali 8. Yang paling kecil kamar pembantu 3 kali 4. 3 kali 1 kamar besar di rumah saya. Setelah selesai keliling dan duduk, terus bapak ini, bapak, saya istri menyampaikan bahwa rumah seisinya kecuali penghuninya, tapi nggak keluarga akan ini penjelasan saya. Ya, rumah seisinya akan kami wakafkan kepada Muhammadiyah. Tapi lupa, terima kasih penyerahannya, tapi kami mau tanya, karena pernah terjadi. Bapak ibunya menyerahkan makan kepada dia, anak-anaknya memprotes dan menjawab. Pak, bapak punya putra berapa? 2 saat itu yang terpapar di Bogor itu 2 anak laki-laki. Terus di mana putra-putra bapak berkaitan dengan rencana bapak menyerahkan makan ke Muhammadiyah? Ketika saya tanya begitu bapak, suami istri itu kemudian nangis berpelukan. Cara berpikir puisi itu lagi, rasi dosa. Nangis ditanya begitu pak, nangisnya lama. Setelah melepaskan masih dengan kata-kata terbata-bata. Ustaz Jamal dan bapak-bapak perlu tahu, ketika saya dan istri, hati saya gundah-gulana, ragu-ragu mau maju mundur menyerahkan rumah sini pada Muhammadiyah atau tidak, karena rumah kami ditawar berapa miliar akan dibayar oleh tempat ibadah di belakang makan. Saya sempat ragu-ragu, namun kedua anak saya itulah yang menyuruh, yang meminta saya dan istri saya untuk segera menyerahkan, mewakafkan pada Muhammadiyah. Masya Allah. Bapak itu nangis, ibu nangis, kami semuanya nangis. Saya itu laki-laki yang gampang nangis. Itu contoh. Selama masih ada orang Muhammadiyah yang seperti itu, maka Muhammadiyah akan berubah. Yang kedua, itu kisah apa PJN Pondok Gede. Kisah yang kedua Bapak, kisah nyata lagi terjadi di ranting Muhammadiyah Gunung Pring, PRN Gunung Pring. PRN Gunung Pring itu ranting juara 1 nasional cabang ranting tahun 2017. Ranting ini punya SD unggulan, siswanya di atas 1000 ranting, punya TK lebih dari 4, punya SMP program khusus, masuk 10 besar nasional SMP, terus punya SMA semi militer satu-satunya di Indonesia di Muhammadiyah, namanya SMA Taruna Muhammadiyah. Di bawah Pak Diranting Malang, ayo kita belajar ke Gunung, bisa punya manusia seperti Gunung. Terus saat ini karena esok belum nikah sudah dapat jodoh aja belum jelas pendaftar ya. Maka dibangunlah oleh ranting SD Muhammadiyah Gunung program internasional sekolah yang berkembang. Ranting ini pula menjadi ranting yang mampu menghibahkan, memberikan 18 mobil kepada anggotanya. Ceritanya gimana Ustaz? Ceritanya Bapak, SD tumbuh berkembang, SMP tumbuh berkembang, banyak siswanya yang jarak jauh harus ada mobil jemputan. Sekali beli 18 mobil. Setelah beli, seluruh sopir ada, kalau mobil ini mulus sampai 8 tahun, akan jadi milik para sopir. 8 tahun berjalan, mobil masih mulus, ya jelas tujuh kayak dikata. Ada di milik mulus, gitu. Sekolah senang, gitu, mobilnya mulus. Setelah tahun selesai, kemudian panggilan para sopir, dibuatkan BPKB dan SKA pribadi, dan Lebaran tahun yang lalu saya dan bersama Ketua PBM Jawa Tengah Pak Dr. Ahmad Tasir menyerahkan BPKB STK Desa mobilnya kepada 18 anggota Muhammadiyah. Muntilan aja bisa.
Malang harus bisa, apalagi ada UMN. Katakan Bali itu Pak, SMA Taruna Muhammadiyah, karena tarunanya semakin banyak, masjidnya butuh diperbesar dan permanen. Diumumkanlah oleh Ketua Ranting Muhammadiyah dan Kepala Sekolah SMA bahwa SMA Taruna Muhammadiyah akan bangun masjid dan dana miliaran. Di dalam pengajian setelah mengumumkan butuhnya ada seorang bapak-bapak yang angkat tangan. Saya Pak, saya mau bantu pembangunan masjid Taruna Muhammadiyah. Apa Pak? Berapa rupiah Pak? Bukan rupiah Pak, saya akan menyerahkan 1 buah mobil Robicon saya kepada kamu. Demi Allah, dan bapak-bapak bisa temui bapak itu kalau nanti bertemu. Panitia senetati gunung, gimana cara jual itu? Akhirnya Pak, mohon dijual dulu, baru nanti uangnya diberikan kepada kami. Akhirnya dijual. Mobil itu hampir menutup separuh dari kebutuhan masjid. Itu kan orang kaya Pak. Selama masih ada orang kaya yang mau seperti Muhammadiyah, Muhammadiyah akan berkumpul Pak. Pak, yang orang biasa seperti saya gimana Pak? Ada misalnya tempatnya sama Ranting Muhammadiyah Nurul. Sesuai hasil rapat pimpinan Ranting, SD Muhammadiyah yang lama akan direnovasi. Sekian belas kelas lain juga butuh dana sekian miliar. Pagi-pagi Pak Ketua Ranting dan Kepala Sekolah Setanan dan masang spanduk dan banner pembangunan atau renovasi SD Muhammadiyah Nurul membutuhkan dana sekian miliar. Kemudian datang seorang bapak-bapak tua naik sepeda tua, kemudian turun, assalamualaikum Pak Ketua, waalaikumsalam. Untuk jauh Pak, lo balik tangan, ini bangunan masjid renovasi nanti ini, itu seluruh besinya habis berapa juta. Pak Ketua Ranting itu Pak Rohmat Abdul Ghani Bendara yang ketika berbicara, itu pengusaha toko bangunan dan besi baja di mana-mana. Saking banyaknya yang harus dikelola untuk dibaca, istri pertama mencarikan istri kedua untuk Pak Ketua Ranting. Ini nggak usah dibahas berapa esnya. Pak Ketua Ranting ini bingung menjawab. Kalau aku jujur, besi total ratusan juta. Nanti kan menyakiti bapak gue. Akhirnya beliau memilih bohong. Demi kebaikan Pak, ini habis 25 juta. Terus bapak tua yang sepeda baik bilang gini, Pak, kalau saya mau bodoh, ini kalau nonton bangunan mental itu tidak mungkin salah. Ini nggak ada pakai orang bikin selalu. Oh, enggak, mungkin bangun bikin kali pulau lembang mendapat duit selalu kok. Hari itu cair 12 juta. Dan bapak tua ini bilang, Pak Ustadz Rahmat Abdul Ghani, kalau mungkin butuh maling, tinggal bilang saya, akan saya ambilkan duit juga. Akhirnya renovasi selesai. Bapak tua yang orang biasa ini, sepedanya tua ini, memberikan infak sedekahnya 125 juta. Kan di bangunan rumah irama kan 135 juta. Nah, kurang 1 juta. 125 juta. Bangunan saya habis beliau 120 juta. Yang ingin saya sampaikan, siapakah bapak ini? Itu yang penting Pak. Bapak ini namanya Muhammad. Muhammad hanyalah seorang tukang servis jam. Buka toko jam besar. Servis jam yang pakai meja kecil, dinaikkan sepeda setiap hari pulang pergi pasar Milan. Bertahun-tahun mengumpulkan uang, menyisihkan sedikit pendapatannya dengan cita-cita aku bisa beramal jadi fisabilillah lewat Muhammad, dan terkonekan 120. Selama orang-orang biasa seperti itu masih mau menyisihkan harta bendanya sedikit untuk fisabilillah di Muhammadiyah, maka Muhammadiyah akan berumur panjang. Tapi kalau yang kaya tak peduli, yang miskin juga tak peduli, yang orang biasa peduli, maka Muhammadiyah akan yang berapa Pak?
sakti karena masih banyak orang Muhammadiyah yang kerjanya benar. Kalau tadi amanah kan, amanah tapi kerja benar kok. Lola apa usaha dengan baik, tidak ulah-ulah. Kalau kampus dikelola, rumah sakit juga, sekolah dikelola sungguh-sungguh. Tapi kalau sudah main-main kelola apa usaha, maka Muhammadiyah dan nama usahanya juga akan tutup. Di Jogja ada sekolah yang kerja sama paling top di Pulau Besar, tapi ya saya konflik, kemudian musnah disapu oleh Bapak Budi. Sudah konflik, tambah musnah Purnawat dan sekolah yang paling maju di Jogja. Di Solo ada sekolah rumah sakit Islam, namanya Darsi. Berdasarkan konflik, bisa didamaikan dari rumah sakit menangkap turun jadi klinik, dan sekarang lagi mencoba bangun sebagai rumah. Apa? Polanya sudah kan lebih dua egonya masing-masing. Selama anak usaha dikelola dengan baik, maka Muhammadiyah akan berumur banyak. Yang kelima, mengapa Muhammadiyah masih berumur panjang? Karena masih banyak orang bermuhammadiyah dengan gembira. Bermuhammadiyah dengan gembira. Saat tadi ketemu wakil rektor tadi gembira. Mesti saya akan cerita. Saya ke seluruh wakil rektor, orangnya baik. Selama setiap orang Muhammadiyah yang ditemui, kesannya baik, gembira, menggembirakan, dan sesama kita bermuhammadiyah yang gembira, insya Allah Muhammadiyah umurnya akan. Kenapa? Nanti buka sejarah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah tahun 1914 ditulis dan dirumuskan langsung oleh Kiai Jamal Dahlan. Apa bunyinya? Maksud dan tujuan Muhammadiyah pertama, memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Netral. Yang kedua, memajukan dan menggembirakan cara berkehidupan sesuai tuntunan agama Islam bagi lead-leadnya, jadinya itu pengurusnya, akhirnya warganya simpatisan. Bayangkan Pak, Kiai kita usia 14 tahun ke Mekah sekolah, naik haji dan sekolah, pulang balik lagi usia 18 tahun sekolah lagi. Ketika sudah memahami Al-Quran dan kitab-kitab, pulangnya itu menangkap pesan Quran dan Sunnah itu dua, memajukan dan menggembirakan. Artinya apa? Kalau Al-Quran dan Sunnah Islam diamalkan dengan benar, maka apa? Islam akan memajukan dan menggembirakan para pemeluknya. Caranya dengan pendidikan yang benar diamalkan, maju dan gembira. Maka salah kunci orang Muhammadiyah kalau buat amal usaha adalah di pusat-pusat keunggulan dan mengelola amal usaha dengan gembira. Termasuk rapat-rapat Bapak Ibu kita bergembira ya. Rapat itu rasa sesuai. Rapat suwi baku nih. Bapak mulai ketemu bojone, anak ibu. Bu, anaknya ini orang itu Pak mau orang pamit. Wong itu namanya anak ngomong. Kok ya anak ngomong? Ibu menendi. Bukan nonton tak. Wanak orang ini. Begitu kepikirannya, buat ini orang. Ono kue Pak, begitu. Aku mau berapa? Wis dalil 10 ayat Al-Quran, 5 hadis. Pendapatku ditolak kalau keselamatan. Oh itu kaget. Padahal saya salah bukan dalilnya, tapi cara beliau menyimpulkan dan menyampaikan. Tolak. Setiap apa mau masuk keterangan orang masuk. Akhirnya begitu suaminya pergi, si bapak ini manggil anak, istrinya manggil. Anak-anakku tak bagus ini kabeh kumpul. Ana apa, Bu?
Ano po ma? Kaya Lendo. Kue sesuk yang gede. Rasa dari wong Muhammadiyah. Ada nopo ibu? Ora ya PPN. Rasa PPN. Rasa Muhammadiyah. Ini nopo ma? Yang dari wong Muhammadiyah. Hasilnya koyo patak ya. Maka Bapak hati-hati ya. Semangat-semangatnya didapat semangat. Jangan bawa itu ke rumah. Karena itu penentu kaderisasi. Kaderisasi paling efektif bukan baik itu atom dalu atom, tapi perkaderan paling efektif adalah perkaderan di rumah tangga masing-masing. Banyak tidak ikut baik itu atom, baru atom kader yang keren, yang loyal pada rumah. Tapi tetap baik itu atom dan tetap diperlukan. Tapi kalah dengan perkaderan keluar. Orang itu aliran sesat tidak lewat baik rapor. Raja sesat apa? Pengaruh karena merasa dihargai oleh para tokoh-tokoh aliran. Ketika proses jadi program mengambil sifat, salah satu tugas lo memeriksa tokoh-tokoh aliran sesat. Bayangkanlah, kue sesat, pengikutnya 4.000. Salah satu contohnya kemarin di Mas Kanjeng sudah bilang 8 tahun penjara terbukti penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Tapi begitu pulang ke Magelang disambut murid-muridnya siap maju untuk dibebaskan. Kalau tokoh kematian di penjara bukan masih ada ya. Itu aliran sesat bukan. Tapi mampu merekrut operasi Gibran. Mau merekrut tidak bisa baca tulis, nggak lulus aja nggak lulus sampai mau tamukan setiap kali rapat dari konsolidasi dan sebagainya. Jawabannya apa? Muhammadiyah yang katanya benar, kita yakini benar, Quran Sunnah dan sebagainya, tambah nggak anggotanya. Kenapa Pak? Rata-rata cabang rapat sebulan sekali. Lah hari-hari saja rapat tiap hari. Sekali, bahkan banyak pimpinan ranting yang rapatnya setiap hari